Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nurul Aziza, Raihana, Mimaliha, dan Syukrifina akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang formulasi sediaan salep ekstrak etanol daun alpukat sebagai anti akne. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nurul Aziza. Untuk Nurul Aziza dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Slide sebelumnya, Bill. Ya, yang pertama kandungan kimia daun alpukat. Kandungan zat aktif yang terdapat di daun alpukat atau Persea america Miller adalah saponin, alkaloida dan flavonoida serta polifenol, quercetin dan gula alkali persit. Berdasarkan penelitian Mariyati dan kawan-kawan 2007, penapisan fitokimia daun alpukat menunjukkan adanya golongan senyawa flavonoid, tanin katekat, quinon, saponin, dan steroid atau triterpenoid. Kandungan daun alpukat yang berpotensi sebagai anti radang dan antibakteri antara lain flavonoid, saponin, alkaloid, polifenol, dan quercetin. Menurut penelitian dari Kristianto, kandungan flavonoid di dalam daun alpukat memiliki manfaat sebagai antifungi, antiviral, dan antibakteri. Kemudian PEG 400. Pemberian cairan kental jernih, tidak berwarna atau praktis tidak berwarna, bau khas lemak, agak higroskopis. Kelarutannya larut dalam air, dalam etanol 95%, dalam aseton, dalam glikol lain, dan dalam hidrokarbon aromatik. Praktis tidak larut dalam eter dan dalam hidrokarbon alifatik. Bobot jenis 1,110 sampai 1,140. Keasaman basahan, pH larutan 5%, bobot volume 4,5 sampai 7,5. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Kemudian untuk PG 4000, pemberian serbuk licin putih atau potongan putih kuning gading, praktis tidak berbau, tidak berasa. Kelarutan mudah larut dalam air, dalam etanol 95%, dan dalam kloroform, praktis tidak larut dalam eter. Keasaman kebasahan, pH larutan 5%, bobot volume 4,5 sampai 7,5. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Ya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Raihana. Kepada Raihana, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Syukrifina atas waktunya. Selanjutnya yaitu Oleum rosae. Pemberiannya yaitu cairan tidak berwarna atau kuning, bau menyerupai bunga mawar, rasanya khas pada suhu 25 derajat kental, jika didinginkan perlahan-lahan berubah menjadi mashablur bening yang jika dipanaskan mudah melebur. Kelarutannya yaitu larut dalam satu bagian kloroform, larutannya jernih. Bobot jenisnya 0,848 sampai 0,863. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Ini adalah formula sediaan salep, yaitu ada ekstrak daun alpukat, ada PEG 400, PEG 4000, Oleum rosae. Kemudian formula satunya itu ekstrak daun alpukatnya 17,5, formula 2-nya juga
17,5 dan formula 3-nya 17,5. Kemudian PEG-nya PEG 400, formula 1 24,75, formula 2 41,25, dan formula 3 57,75. Kemudian PEG 4000-nya formula 1 57,75, formula 2 41,25, dan formula 3 24,75. Kemudian oleum rosae-nya Kemudian oleum rosae-nya itu formula 1 sama formula 2, formula 3-nya itu secukupnya, 2-3 tetes. Total formula 1 itu ada 100, formula 2 100, dan formula 3-nya 100. Organoleptiknya itu berdasarkan pengamatan selama 2 minggu atau 14 hari sediaan salep dengan berbagai konsentrasi basis memiliki stabilitas bentuk, bau, dan warna yang relatif stabil. Selama penyimpanan tidak menunjukkan gejala adanya perubahan pada salep. Hal ini dikarenakan zat aktif dan basis salep tercampur, sehingga tidak terjadi perubahan bentuk, bau, dan warna. Kemudian uji homogenitas. Berdasarkan pengujian yang dilakukan ketiga formula sediaan salep ekstrak daun alpukat memiliki homogenitas yang baik. Hal ini dapat dilihat dengan tidak terdapat butiran-butiran kasar pada kaca objek atau sekeping kaca. Pengujian homogenitas dilakukan dengan mengoleskan zat yang akan diuji pada sekeping kaca atau kaca objek yang cocok harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Umi Maliha. Untuk Umi Maliha dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang evaluasi sediaan pengukuran pH. Pengukuran pH terhadap sediaan salep bertujuan untuk mengetahui pH dari masing-masing formula dan mengamati adanya perubahan pH yang mungkin terjadi selama penyimpanan yang akan berpengaruh terhadap stabilitas salep. Next, Bill. Ada uji daya sebar. Berdasarkan pengujian dan data yang didapat, dilihat bahwa daya sebar salep daun alpukat yang tidak memenuhi persyaratan parameter daya sebar yaitu pada formula 1 dan formula 2. Hal ini karena jumlah bahan pada formula 1 dan formula 2 yang berbeda. Pada formula 1, jumlah PEG 400 lebih sedikit daripada PEG 4000, yaitu 30% untuk PEG 400 dan 70% pada PEG 4000. Kemudian pada formula 2, PEG 400 dan PEG 4000 jumlahnya sama, yaitu PEG 400 dan PEG 4000 mempunyai jumlah 50%. Tetapi pada formula 3 sediaan salep ekstrak daun alpukat memenuhi persyaratan sediaan semi-solid, yaitu 5-7 cm. Pada uji viskositas, hasil pengujian viskositas pada formula 1 dan formula 2 tidak dapat terbaca oleh alat viskometer dikarenakan PEG 4000 memberikan pengaruh besar dalam meningkatkan viskositas salep dibandingkan dengan PEG 400. Kombinasi antara keduanya dapat menurunkan viskositas salep. Kemampuan viskometer juga memberikan pengaruh terhadap terbaca atau tidaknya viskositas sediaan salep tersebut.
Tetapi pada Formula 3, viskositas dapat terbaca oleh alat viskometer. Hal ini dikarenakan jumlah PEG 400 lebih besar dibandingkan dengan PEG 4000. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana moderatornya? Moderatornya siapa di sini tadi? Mbak siapa? Bu Grevina, Bu. Ya, berarti kalau sudah presentasi apa sesinya? Tanya jawab. Ya, terus tadi yang udah dibuka belum sesi tanya jawabnya? Tunggu. Bentar. Untuk teman-teman, silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Baik, silakan Satria Eta. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Tamuliana, izin bertanya untuk permasalahan apa saja sih yang muncul dalam proses pembuatan salep dari ekstrak daun alpukat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang lain, adakah yang ingin bertanya? Saya Vinka Aliana izin bertanya. Silahkan, Mbak Vinka. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh pH pada kulit jika tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk satu orang penyanyi lagi, silahkan. Syifa izin bertanya. Baik, silahkan Bu Syifa. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika suatu sediaan salep itu tidak memenuhi uji daya sebar? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal di sini ya, yang telah dituliskan oleh kelompok 2 kaitannya dengan pembuatan salep. Di sini tadi disampaikan bahwa dalam pembuatan salepnya ada 3, astagfirullahaladzim, salah pencet. Ada 3, ya, ada ekstrak daun alpukat, kemudian ada PEG 400, PEG 4000, Allium rosae. Di sini fungsinya sebagai zat tambahan semua. Nah, ini PEG 400 dan PEG 4000 ini sebagai apa ya, kelompok 2? Sebagai zat tambahan, Bu. Iya, maksudnya apa? Zat tambahan apa? Mengapa PEG 400 dan PEG 4000? Bahan tambahan apa? Zat pengawet kah? Zat pembasah kah? Apa pelarut kah? Atau kosolven? Atau pengawet?
Sebagai apa? Baik itu zat pembawa, Bu. Zat pembawa di dalam sediaan salah sebagai zat pembawa, Mbak. Kok di sini nomor 5 itu tulis yang poin 5 kok cuma bahan-bahan tambahan doang. Cuma dasar salepnya aja yang ditulis, yang lainnya emang salep itu cuma butuh dasar basis salep doang. Nggak butuh pengawet atau yang lainnya di sini. Ini kok cuma ini doang yang ditulis. Kok dasar salep aja. Ini komposisi dasar salep sih gimana? Berarti bahan tambahan bikin sediaan salep, apa bahan tambahannya hanya dasar salep tok? Atau gimana? Ini gimana nih? Maksudnya gimana nih? Yang saya ini poin subbab nomor 5. Yang nulis ini siapa? Yang bikin ini siapa? Yang saya kasih blok kuning. Siapa yang bikin? Nggak ada yang jawab? Apa saya end meeting aja? Siapa yang bikin ini? Saya mau nanya. Karena saya hanya menanyakan apa yang ditulis. Yang buat Rehana, Bu, itu. Bagaimana Mbak Rehana? Mbak Rehana di mana? Yang itu Maliha, Bu, bukan saya. Iya, Bu. Oke, Mbak Maliha ini apa maksudnya? Itu komponen-komponen bahan tambahan yang pada dasar salep, Bu. Maksudnya gimana? Apa bahan tambahan salep itu hanya dasar salep tok? Nggak ada bahan tambahan yang lainnya? Ada, Bu, kemarin, tapi nggak ditambahin. Kenapa? Karena ngerjainnya bareng-bareng, Bu. Terus dibagi-bagi tugas-tugasnya. Lah iya, maksudnya kan ini kan bagianmu toh. Ini bagianmu kan? Enggak, Ini Bu. bagian. Saya bikin dari judul, terus dari awal, terus yang lain suruh nambah-nambahin, Bu. Lah ini siapa yang bikin ini? Saya nanya yang bikin ini siapa? Saya, Bu, yang nambahin. Oke, tapi kok Mbak Malia hanya menulis dasar salep tok? Nggak menambahkan bahan yang lainnya? Kan ada zat pengawet, ada mungkin tambahan yang lainnya, ada mungkin butuh antioksidan juga. Komponen-komponen dari sediaan salep, apa jenis-jenis zat tambahan salep itu apa aja sih sebenarnya? Ada apa saja? Selain basis ada apa aja? Ada Basis zat itu pengawet. apa Mbak? Ada zat pengawet. Siapa lagi?
Dalam bahan tambahan salep ada apa saja yang diperlukan? Zat tambahan atau eksipien dalam pembuatan salep. Selain preservatif. Ada apa? Terus ada yang jawab? Ini nggak cuma satu orang loh, isinya nggak cuma Umi Maliha tok. Ada bahan pengawet, pengental, sama itu Bu, pengaroma. Bahan pengawet, pengental, pengaroma. Terus diperlukan Ada kayak gitu nih, Bu. humektan apa enggak? Diperlukan humektan apa enggak dalam sediaan salep? Humektan, antioksidan. Diperlukan Bu. Bukan. Yang seperti gliserin gitu ya Bu. Yang gunanya untuk melunakkan atau melembutkan kulit sehingga memudahkan pengaplikasian sediaan salep. Nah, kenapa di dalam sediaan salep yang dibuat oleh kelompok ini hanya ada 4 bahan zat aktif, PEG 4000 apa tadi? Pembawa, masa pembawa? PEG 4000 sama PEG 4000 apa di sini fungsinya? Jangan menjawab zat tambahan. Selain zat tambahan. Sebagai apa? PEG 400 dan PEG 4000. Sebagai basis salep, Bu. Basis salep. Basis salep ada berapa jenis? Oh, Mbak Rehana masih di mute. Di unmute dulu, Mbak. Iya, Bu. Ada 4, Bu. Mbak, ada apa aja, Mbak Rehana? Ada basis hidrokarbon, basis serap, basis cuci dengan air, dan basis larut dalam air. Kalau PEG ini apa, Bu? Kenapa? Bentar ya. Kenapa, Bu? Apa, Bu? Maksudnya Bu Arnika saya sebentar sama ini ya. Oh,
Sudah. Oke, gimana jawabannya? Kelompok ini. Tadi pertanyaanku apa ya? Oh, basis salep jenis apa tadi ya? Basis PIG. larut dari air, larut dalam air, Bu. Larut dalam air. Basis lainnya apa? Serap. Basis hidrokarbon, basis serap, sama basis dicuci dengan air. Basis salep hidrokarbon, serap, dapat dicuci dengan air, larut air. Nah, kalau yang PIG tadi, yang Masuknya ke larut air. Ya. Kenapa dari sekian banyak jenis basis salep yang dipilih yang salep larut dalam air basisnya? Dia punya kelebihan apa sehingga memilih itu? Karena dari basis tersebut tidak mengandung bahan yang berlemak, Bu. Oke. Kemudian dari segi pembuatan salep di sini ada metode apa tadi? Lelehan, triturasi, kemudian ada yang lainnya. Kalau yang dibuat atau yang diformulasikan oleh kelompok 2 ini menggunakan metode pembuatan salep yang mana? Gimana? Yang mana kelompok 2 kenapa tidak siap sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan? Bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan, tidak. Tapi jauh lebih baik kelas A tadi dan kemarin. Untuk kelas A lebih siap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mereka lebih paham apa yang mereka tuliskan di dalam makalah mereka. Sehingga ketika saya tanya, jawabnya cepat. Tidak mencoba membanding-bandingkan ya. Tapi memang lebih siap kelas A ketika saya tanya langsung cepat untuk menjawabnya. Paham mereka apa yang mereka tuliskan. Oke, nanti ditulis saja pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian ini kenapa menggunakan ekstrak daun alpukat yang dipakai pelarutnya apa? Etanol, Bu. Etanol berapa persen? 70%. Oke, ini sebagai apa? Imunomodulator atau sebagai apa ini? Anti jerawat. Iya, anti jerawat. Iya, Bu, anti akne. Oke, kenapa dipilih ekstrak daun alpukat menggunakan pelarut etanol 76%? Itu ditulis, silakan nanti dijawab. Kemudian di sini oleum rosae sebagai apa? Corrigan odoris, Bu. Corrigan, oke. Baiknya lain kali kalau misalkan ada tugas seperti ini, fungsi atau khasiatnya jangan dituliskan seperti ini. Zat tambahan itu zat tambahan apa? Misalkan, oh ini basis salep, tulis basis salep. Terus PIG-nya juga tulis basis salep. Kemudian oleum rosae juga ditulis di sini. Sebagai apa? Corrigan apa Mbak tadi? Odoris, ya. Bu. Ya, Corrigan odoris. Ini sebagai zat aktif anti jerawat. Jadi itu jangan hanya tulis begini, ya. Nanti tadi pertanyaannya pembuatan salep pakai metode yang mana. Kemudian untuk
Ini yang dibedakan apanya? Yang dibedakan basisnya ya. Oh ya, kenapa pada formula ini yang menjadi variabel bebas atau yang divariasikan itu PEG 400 dan 4000 sebagai basis salep. Kenapa kelompok ini memvariasikan dua bahan ini? Memang pengaruhnya kemana dua bahan ini sehingga perlu untuk dicari suatu kombinasi yang optimal untuk menghasilkan salep yang dengan evaluasi fisiknya baik. Ya, nanti dicari. Oke, saya rasa cukup untuk kelompok ini. Silakan dilanjutkan untuk kelompok lini momentum. Prasetyo, Triko Maria, Tirajuki, Wildan Hosi. Ya, silakan disampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota 1, saya sendiri Prasetyo Dia Pambuti, yang kedua Triko Maria Kumalasari, yang ketiga Tirajuki Kadikasari, yang keempat Wildan Hosi. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang formula dan pembuatan obat gosok. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Triko Maria. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya tinjauan teori mengenai jenis-jenis evaluasi sediaan yang dipilih. Di dalam bagian ini disampaikan pengertian masing-masing jenis evaluasi, tujuan masing-masing uji, dan parameter standar uji. Yang pertama, uji organoleptik meliputi pengamatan warna, bentuk, dan bau dari obat gosok yang telah dibuat dengan 4 variasi konsentrasi. Yang kedua, uji pH. Obat gosok dilakukan mencelupkan pH meter digital ke dalam lini momentum, kemudian hasilnya dibandingkan dengan pH kulit. Yang ketiga, uji homogenitas dilakukan dengan meneteskan 3-4 tetes obat pada kaca objek, kemudian ditutup kembali dengan kaca objek lain. Uji ini dilakukan untuk mengetahui susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butir-butir kasar pada sediaan. Keempat, uji volume terpindahkan dilakukan dengan menuangkan obat gosok yang telah dikemas kemudian ke dalam gelas ukur, lalu dilihat apakah volume yang didapat sesuai dengan volume yang diinginkan. Kelima, uji viskositas dilakukan untuk mengetahui kekentalan obat gosok dengan menggunakan viskometer Oswald. Selanjutnya, kajian preformulasi zat aktif ekstrak yang digunakan. Tinjauan farmakologi bahan obat. Yang pertama, minyak jahe, farmakokinetik pengukuran kadar 6 gingerol dengan menggunakan HPLC setelah penyuntikan secara intravena 3 mg per kilogram pada tikus. Percobaan terdapat konsentrasi 6 gingerol antara 0,2 sampai 40 mikrogram per mililiter dan sangat cepat dibersihkan dari plasma dengan waktu paruh maksimal 7,23 menit. B. Indikasi. Minyak jahe dapat membantu mengatasi masalah kesehatan dan berbagai penyakit antara lain mengatasi mual, mengatasi migrain, mengatasi stres, efek antioksidan, mengatasi infeksi. Selanjutnya, minyak serai. Nama
Malaksara, nama tanaman asal Cymbopogon nardus dan Cymbopogon winterianus, keluarga Poaceae, zat yang berhasil jarol dan citronellal. Zat yang lain metilheptanon, terpentarpan, terpena alkohol, dan asam-asam organik. Pemberian cairan warna kuning pucat sampai kuning tua. Bau khas enak. Cara memperoleh minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan uap dari daun. Indikasi mengatasi gigi berlupan, radikasi bebas, mengontrol tekanan darah, mengeringkan gejala sindrom pramenstruasi, mengatur fungsi otot, mengatasi kecemasan, menurunkan berat badan. Efek samping, selain menimbulkan reaksi alergi dan iritasi, minyak serai juga bisa menimbulkan efek samping, pusing, mengantuk, meningkatnya nafsu makan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Tri Rezeki. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kemudian tinjauan sifat fisikokimia, yang pertama ada metil salisilat, yaitu organoleptisnya bau tidak berbau, warna tidak berwarna, rasa tidak berasa. Kemudian struktur kimia metil salisilat dapat dilihat seperti pada poin B. Kemudian kelarutannya dari metil salisilat itu larut dalam 55 bagian air dan dalam 4 bagian etanol, 95% P, mudah larut dalam amonium asetat pekat dan natrium sitrat. Kemudian ada penyimpanan dalam wadah tertutup baik, stabilitasnya itu stabilitas pada temperatur ruangan dengan wadah tertutup rapat. Kemudian untuk inkompatibilitasnya itu inkompatibel dengan agen oksidasi kuat, asam kuat, basa kuat, logam alkali, dan nitrat. Kemudian untuk kajian preformulasi dari tambahannya itu yang pertama itu ada metanoloum, organoleptisnya itu baunya itu bau yang enak seperti minyak permen, terus rasanya itu tidak berasa, warnanya tidak berwarna. Kemudian struktur kimianya terdapat seperti yang pada gambar di poin B. Kemudian untuk berat molekulnya itu 152,67. Kemudian untuk larutannya itu sukar larut dalam air, sangat mudah larut dalam etanol, dalam kloroform, dalam ether, dan dalam heksana, mudah larut dalam asam asetat. Kemudian untuk stabilitasnya itu stabil dalam suhu ruangan, dapat disimpan selama 18 bulan. Untuk inkompatibilitasnya itu inkompatibel dengan butil kloraldehid, kloraldehidrat, kromium trioksida, beta naftal, fenol, potasium permanganat, kemudian ada campur. Lanjut. Kemudian yang kedua itu ada oleum eucalyptus. Oleum eucalyptus itu merupakan minyak atsiri yang mengandung sinerol C1H19O tidak kurang dari 70% diperoleh dengan distilasi uap dan rektifikasi dari daun segar atau ujung cabang dari berbagai spesies eukaliptus. Oleum eukalipti berbagai cairan tidak berwarna atau kuning pucat, bau aromatis seperti kamfer, rasa menusuk seperti kamfer diikuti rasa dingin. Kemudian yang ketiga itu ada oleum arachidis. Oleum arachidis itu merupakan minyak lemak yang telah dimurnikan, diperoleh dengan pemerasan biji arachis hypogaea yang berupa cairan berwarna kuning pucat, bau lemah, rasa tawar yang dapat digunakan sebagai pengganti minyak zaitun. Minyak kacang tanah mengandung 41,3 sampai 67,4% asam oleat dengan rumus molekul C18H3
O2, dan 13,9 sampai 35,4% asam linoleat dengan rumus molekul C18H30O2. Kemudian untuk prosedur pembuatan sediaan yang kami buat ini, untuk formulasi obat gosok atau linimentum minyak jahe dan minyak serai dalam 30 ml itu, untuk F0 itu sebagai kelompok kontrol positif, konsentrasi dari kontrol positif minyak jahe dan minyak serai itu tidak ada. Untuk formula 1 itu 7,5 mili, untuk formula 2 itu 7,5 mili juga. Kemudian untuk formula 3 itu 3,75 dan 3,5. Kemudian untuk metil salisilat itu untuk formula kontrol, sebagai formula kontrol itu 7,5 mili. Kemudian untuk formula 1, formula 2, 3-nya itu tidak ada. Kemudian untuk metanolom itu dari formula kontrol sampai formula 3 itu masing-masing itu sebanyak 1,2 mili. Untuk oleum eukaliptusnya, untuk kontrol positifnya itu sebanyak 3,0 mili, kemudian formula 1 3,0 mili, formula 2 3,0 mili, formula 3 3,0 mili. Kemudian untuk oleum arachidisnya itu, untuk formula kontrolnya itu 18,3, formula 1 18,3, formula 2 18,3, dan formula 3 18,3. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Bilda Dwasi. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada evaluasi sediaan. Hasil evaluasi sifat fisik obat gosok atau linimentum terdiri atas sifat organoleptik, pH, homogenitas, volume terpindahkan, dan viskositas dan stabilitas. Yang pertama ada organoleptik. Hasil pengujian organoleptik terhadap linimentum dilakukan oleh peneliti terhadap warna, bau, dan tekstur yang dihasilkan dari produk formulasi sediaan obat gosok. Hasil pengujian organoleptik lebih rinci terdapat pada tabel 2. Ya, pada tabel 2 bisa dilihat untuk kontrol positif berwarna kuning muda, bau khas ganda pura, teksturnya encer. Yang selanjutnya konsentrasi minyak C20 25%, berwarna kuning, berbau khas jahe, dan tekstur encer. Untuk konsentrasi minyak serai 25%, warna kuning muda, bau khas serai, tekstur encer. Dan yang untuk formula ketiga, konsentrasi minyak jahe 12,5% dan serai 12,5%, berwarna kuning, bau khas dominan, teksturnya encer. Yang kedua, ada pengujian pH, homogenitas, volume terpindahkan, viskositas, dan stabilitas. Persentase hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap parameter mutu obat gosok memiliki hasil yang bervariasi untuk masing-masing parameter. Nilai rata-rata pH untuk semua formula obat gosok tidak memenuhi persyaratan. Hasil pengujian untuk masing-masing parameter lebih rinci terdapat pada tabel 3. Yang pertama ada parameter untuk mutu obat gosok. Untuk pH, formula kontrol positif sampai formula 3 tidak memenuhi standar. Lalu selanjutnya untuk yang homogenitas, kontrol positif memenuhi standar, konsentrasi minyak jahe memenuhi standar, konsentrasi minyak serai memenuhi standar, dan yang ketiga konsentrasi minyak jahe dan minyak serai masing-masing 12,5% memenuhi standar. Selanjutnya volume terpindahkan. Untuk kontrol positif memenuhi standar. Untuk konsentrasi minyak jahe 25% tidak memenuhi standar.
untuk konsentrasi minyak serai 25% tidak memenuhi standar, dan untuk konsentrasi minyak cair dan minyak serai 12,5% memenuhi standar. Yang selanjutnya ada viskositas. Pada tabel ini bisa disimpulkan bahwa untuk formulasi kontrol positif memenuhi standar, konsentrasi minyak cair 25% tidak memenuhi standar, dan untuk Formula 2 dan Formula 3 memenuhi standar. Untuk stabilitas pada semua formula dari kontrol positif sampai formula ketiga memenuhi standar. Lalu selanjutnya ada evaluasi pengujian sensasi rasa nyaman. Pengujian sensasi rasa nyaman dilakukan dengan meminta tanggapan peneliti berjumlah 20 orang. Panelis diminta mengoleskan obat gosok pada bagian tubuh yang mereka sukai. Kemudian dilakukan penilaian dan dilakukan interpretasi menggunakan metode FAST dengan nilai antara 0 sampai 100 mm. Hasil pengujian homogenitas terhadap kontrol positif atau metil salisilat 25%, formula pertama atau minyak cair 25%, formula 2 minyak serai 25%, dan formula 3 minyak cair dan minyak serai masing-masing 12,5%. Hasil lebih rinci ada pada tabel 4. Pada kontrol positif, nilai FAST adalah 65 mm. Interpretasinya lebih nyaman. Untuk konsentrasi minyak cair memiliki nilai FAST 34 yang berarti cukup nyaman. Yang selanjutnya konsentrasi minyak serai memiliki nilai FAST 52 yang berarti nyaman. Dan yang terakhir ada konsentrasi minyak cair 12,5% dan minyak serai 12,5% memiliki nilai FAST 42 mm yang berarti nyaman. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya, Dit. Saya ingin bertanya, Dit. Ya, silakan kepada Jalsa, dipersilakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan yaitu pada bagian evaluasi sediaan pada uji pH, itu kan tertera nilai rata-ratanya tidak memenuhi persyaratan. Apa penyebabnya? Terima kasih. Selanjutnya. Sais. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa penyebab nilai rata-rata pH pada semua formula obat gosok tidak memenuhi persyaratan? Terima kasih. Maaf sebelumnya untuk Mbak Jais, pertanyaannya sama kayak punya Jalsa ya? Silakan yang lainnya ingin bertanya. Rafita ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk pH yang ditetapkan pada sediaan linemen itu bagaimana ya? Karena diketahui kan sediaan linemen itu memiliki efek panas terhadap kulit. Kemudian untuk formula yang digunakan itu bahan mana yang mempengaruhi terhadap pH tersebut. Ya, terima kasih. Satu penanya lagi. Yuliana mau tanya. Silakan. Tadi kan di slide terakhir ada pengujian sensasi rasa nyaman. Nah, itu apa sih tujuannya evaluasi itu? Nah, kalau misal nggak dilakukan itu,
nanti gimana kayak gitu? Ya, sekarang bagian siapa ya? Masih Linementum kah? Iya, Bu. Linementum sudah selesai, Bu. Kenapa Mas Rizky Adi? Linementum sudah selesai tadi. Oh ya, sekarang silakan lanjutkan untuk suspensi ya. Suspensi dulu aja. Silakan kalau mau suspensi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sutia, Wiji Suciati, Yuliana Diah Pratiwi, dan saya Zainal Abidin sebagai moderator akan memaparkan materi mengenai formulasi sediaan suspensi ekstrak daun kelor. Ya, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Wiji Suciati. Kepada Wiji, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut terdispersi dalam cairan pembawa. Penyimpanan dalam mode tertutup baik di tempat sejuk. FI edisi 3 halaman 32. Kelebihan dan kekurangan sediaan suspensi. Untuk kelebihannya yaitu
Suspensi baik digunakan untuk orang yang sulit mengkonsumsi tablet, pil, kapsul, terutama untuk anak-anak memiliki homogenitas yang cukup tinggi, lebih mudah diabsorpsi daripada tablet karena luas permukaan kontak dengan permukaan saluran cerna tinggi. Dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit dari obat, dapat mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air. Untuk kekurangannya yaitu memiliki kestabilan yang rendah. Jika terbentuk cracking, maka akan sulit terdispersi kembali, sehingga homogenitasnya menjadi buruk. Aliran yang terlalu kental menyebabkan sediaan sulit untuk dituang. Ketepatan dosis lebih rendah dibandingkan sediaan larutan. Suspensi harus dilakukan pengocokan sebelum digunakan. Pada saat penyimpanan, kemungkinan perubahan sistem dispersi akan meningkat apabila terjadi perubahan temperatur pada tempat penyimpanan. Tinjauan teori mengenai evaluasi sediaan suspensi. Suspensi ekstrak daun kelor atau Moringa oleifera dievaluasi stabilitasnya dengan pengujian menggunakan climatic chamber sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat pada suhu 5 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius, serta kelembaban aktif relatif RH 75%, masing-masing selama 12 jam sebanyak 5 siklus, kemudian dilakukan pengujian-pengujian sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan organoleptik. Suspensi yang telah dibuat diperiksa bau, rasa, dan warnanya sebelum dan sesudah dilakukan penyimpanan, yang dipercepat pada suhu 5 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius, masing-masing selama 12 jam selama 5 siklus. 2. Pengukuran pH menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi. Suspensi dimasukkan dalam beker gelas, kemudian pH meter dicelupkan ke dalam suspensi. Nilai pH suspensi diketahui dengan melihat angka yang tertera pada pH meter. Kemudian yang ketiga ada pengukuran bobot jenis. Gunakan piknometer yang bersih dan kosong, lalu isi dengan air suling. Bagian luar piknometer dikeringkan dan ditimbang. Buang air suling tersebut. Piknometer lalu isi dengan cairan sirup pada suhu yang sama pada saat pengukuran air suling. Dan timbang. Rumus PJ sama dengan dalam kurung W2 min W0 garing dalam kurung W2 min W1. Keterangan W0 sebagai berat piknometer kosong, W1 sebagai berat piknometer tambah air, W2 sebagai berat piknometer tambah sediaan. Kemudian yang keempat ada pengukuran viskositas. Pengukuran viskositas dilakukan terhadap suspensi yang telah dibuat sebelum dan sesudah kondisi penyimpanan dipercepat. Pengukuran viskositas dilakukan dengan menggunakan viskometer Brockfeld nomor spindle 61 kecepatan 6 rpm. Kemudian yang kelima ada pengukuran volume sedimentasi dan kemampuan redispersi. Pengukuran volume sedimentasi terhadap suspensi yang telah dibuat sebelum dan sesudah kondisi penyimpanan dipercepat. Pengukuran volume sedimentasi dilakukan dengan membandingkan antara volume akhir atau sebagai FU sedimen dengan volume asal atau sebagai V0 sebelum terjadi pengendapan. Kemudian redispersi baik apabila suspensi terdispersi sempurna jika dikocok dengan maksimum selama 5 detik. Sumber halaman 1994. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, saya lanjutkan. Yaitu ada beberapa komponen-komponen atau bahan tambahan dalam sediaan suspensi. Yaitu yang pertama ada suspending agent, yaitu adalah suatu zat yang prinsip kerjanya dapat memperlambat pengendapan, mencegah penggumpalan resin dan bahan berlemak, serta dapat meningkatkan viskositas. Kemudian ada buffer, beberapa buffer yang diterima secara farmaseutical basis karbonat, yaitu glukonat, laktat, fosfat, dan tartat, sedangkan berat digunakan untuk aplikasi eksternal. Penambahan buffer dibutuhkan untuk menjaga kestabilan kimianya, yaitu untuk mengontrol toksisitas atau menjamin kompatibilitas fisika ketika ditambahkan dengan zat-zat lain. Kemudian ada distinction modifier. Menurut pengujian kualitatif dari hukum Stokes,
bisa dilihat bahwa apabila fase dispersi dan fase pembawa pada sediaan suspensi keduanya memiliki densitas yang sama, maka kemudian proses sedimentasi atau cramming tidak akan terbentuk. Contohnya dari zat ini adalah dextrosa, sukrosa, gliserol, atau propilen glikol. Selanjutnya ada humektan, gliserol, etilen, glikol, dan propilen glikol adalah contoh dari humektan yang cocok yang bisa digunakan pada konsentrasi 5% ke dalam sediaan suspensi eksternal. Humektan digunakan untuk mengurangi produk dari pengeringan setelah diaplikasikan pada kulit. Selanjutnya ada antioksidan, yaitu dekomposisi dari sediaan farmasi bisa disebabkan karena peristiwa oksidasi dan hal-hal bisa dikontrol dengan penambahan antioksidan. Ya, berikutnya yaitu kajian preformulasi dari zat aktif ekstrak daun kelor dan zat tambahan yang akan digunakan. Ya, berikut adalah struktur kimia dari daun kelor. Kemudian kandungannya yaitu ada kandungan kimia. Daun kelor itu terutama adalah protein dan sejumlah vitamin A, B, C, beta karoten, santin, neostatin, violastatin, dan zeaxanthin, avonit, astrangin, serta glikosida flavonoid dari quercetin, coemerol, misicetin dengan berbagai ragam gula dengan kombinasi gula. Kemudian kelembapannya yaitu 30-60% RH. Kemudian penyimpanannya yaitu harus disimpan pada suhu kamar atau disimpan pada suhu 15-30 derajat Celcius. Untuk organoleptisnya yaitu dari warnanya yaitu putih sampai krim, kemudian rasanya hampir tidak berbau dan baunya tidak berasa. Ini adalah struktur kimia dari zat tambahan CMCNA. Untuk kelarutannya sendiri yaitu kelarutannya mudah terdispersi dalam air, membentuk larutan koloidal, tidak larut dalam etanol, dalam ester, dan dalam pelarut lain. Ya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sutia. Kepada Sutia disilahkan. Selanjutnya kajian preformulasi zat tambahan atau ekspien propilen glikol. Organoleptis, warna tidak berwarna, rasa agak manis, bau tidak berbau. Terus kelarutan dapat campur dengan air, dengan etanol 95%, dengan kloroform P. Inkompatibilitas, inkompatibel dengan reagen pengoksidasi seperti potasium permanganat. Selanjutnya asam sitrat. Organoleptis, warna tidak berwarna atau hablur putih, rasa sangat asam, bau tidak berbau, kelarutan larut dalam kurang dari 1 bagian air dan dalam 1,5 bagian etanol 95% P, sukar larut dalam eter P. Natrium benzoat. Organoleptis, warna granul putih, rasa agak manis, bau tidak berbau, kelarutan mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, dan mudah larut dalam etanol 90%. Oleum citri atau minyak jeruk. Organoleptis, warna kuning pucat atau kuning kehijauan, rasa agak pedas, bau khas aromatik, kelarutan larut dalam 12 bagian volume etanol 90% P, larut agak beropalesensi, dapat bercampur dengan etanol mutlak. Stabilitas disimpan pada wadah tertutup rapat. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Yuliana Diah. Kepada Yuliana disilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya ada Aquades. Organoleptisnya warna tidak berwarna, tidak berasa. Kemudian ini ada struktur kimianya. Kelarutannya larut pada sebagian besar pelarut polar. Formulasi yang akan dibuat ada ekstrak etanol daun kelor,
sebagai zat aktif sebesar 2,5%. Kemudian natrium CMC sebagai suspending agent 0,5%. Kemudian propylene glycol sebagai pembasah 10%, sirupus simplex sebagai pemanis 25%, natrium benzoat sebagai pengawet 0,1%, asam sitrat sebagai flavor 0,3%, oleum citrit sebagai pengaroma 0,01%, dan aqua DES sebagai pelarut 100 ml. Perhitungan bahan-bahan di dalam sediaan bahan alam ekstrak daun kelor sebanyak 2,5 gram, NaCMC 0,5 gram, propylene glycol 10 gram, sirupus simplex 25 gram, natrium benzoat 0,1 gram, asam sitrat 0,3 gram, oleum citri 0,01 gram, dan aqua DES 61,59 gram. Selanjutnya, hasil evaluasi sediaan pada hasil pengujian organoleptis yang meliputi warna, bau, dan rasa memperlihatkan bahwa tidak ada perubahan warna, bau, dan rasa baik sebelum maupun setelah kondisi penyimpanan dipercepat. Pada pengujian pH sediaan menggunakan pH meter, terlihat bahwa sediaan suspensi mengalami peningkatan nilai pH sebelum dan sesudah kondisi penyimpanan dipercepat. Pada hasil pengukuran bobot jenis menunjukkan adanya perubahan bobot jenis suspensi sebelum dan sesudah kondisi penyimpanan dipercepat dari 1,0339 menjadi 1,0558 yang memenuhi syarat bobot jenis suspensi, yaitu kurang dari 1,00 gram per mili. Dari segi viskositas dan volume sedimentasi, baik sebelum dan sesudah kondisi penyimpanan dipercepat, terjadi perubahan meskipun masih dalam batas normal, begitupun dengan kemampuan redispersinya masih dalam kategori baik. Dari hasil evaluasi suspensi daun kelor, Moringa oleiferarum diperoleh sediaan suspensi yang stabil. Hasil evaluasi kestabilan fisik suspensi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, ya, ini untuk hasil uji organoleptis sebelum penyimpanan. Replikasi pertama, kedua, dan ketiga hasilnya sama semua. Untuk warnanya hijau kecoklatan, baunya bau khas, dan rasanya manis. Kemudian ada cara penggunaan sediaan, diberikan secara per oral 3 kali sehari sesudah makan, sesuai dengan dosis yang diberikan dokter. Dilakukan pengocokan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi agar sediaan homogen. Sebelum mengkonsumsi obat, pasien harus melihat kondisi obat terlebih dahulu dengan melakukan pengecekan secara visual dan memperhatikan tanggal kadaluarsa. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, yaitu kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Saya izin bertanya. Maria. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triko Maria Kumalasari, izin bertanya. Dalam pembuatan suspensi, apa saja hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pembuatan suspensi? Terima kasih. Rizky izin bertanya. Ya, silakan Mas Rizky. Terima kasih kepada kelompok suspensi. Pertanyaan saya, tadi kan di uji pH itu terjadi peningkatan pH sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat. Nah, itu hal apa saja yang menyebabkan terjadinya peningkatan pH tersebut? Ya, satu lagi penanya. Wahyu Lestari, izin bertanya. Silakan Mbak Wahyu. Bagaimana sifat fisik untuk formulasi suspensi yang baik?
Ya, sudah semua tadi ya pertanyaan-pertanyaannya, baik untuk yang liniment maupun untuk yang obat gosok. Saya cek dulu artikelnya. Tadi saya melihat sesuatu di sini. Oh, ini kenapa dikosongin, Mbak Mas? Nggak diisi komponen atau bahan-bahan tambahan yang diperlukan dalam pembuatan sediaan yang dipilih. Ini kenapa tidak diisi? Kenapa kelompok liniment yang bagian E ini tidak terisi? Ayo, kelompok liniment. Kenapa nggak diisi? Ada yang jawab sih. Tak biji loh. Ini kenapa nggak diisi? Komponen-komponen atau bahan-bahan tambahan yang diperlukan dalam pembuatan sediaan liniment apa saja sebetulnya? Eksipien yang diperlukan dalam pembuatan. Untuk bahan tambahannya itu ada mentolum. Enggak, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah jenis bahannya. Bukan contoh eksipien, tapi jenis bahannya. Kan zat tambahan itu misalkan ada zat pengawet, ada zat ada humektan misalkan, ada emulien, ada pengemulsi, emulgator. Nah, kalau di dalam liniment apa jenis-jenis bahan tambahan yang perlu ditambahkan dalam sediaan ini? Sediaan liniment maksudnya. Zat pengantal ya, Bu. Semua hanya itu saja. Terus korigen odoris. Selain itu, ini kenapa nggak diisi kemarin, Mbak? Rezeki dan teman-teman yang lainnya. Kemarin itu Bu kurang teliti jadi kelewatan waktu ngerjainnya Bu. Oh, nanti ini ada pengurangan nilai makalah ya karena kurang lengkap di sini. Kemudian indikasinya apa? Di sini dalam formulasi liniment yang dibuat ini ada zat aktifnya apa saja sih? Minyak jahe dan minyak serai ya. Kenapa dipilih minyak jahe dan minyak serai? Jadi serainya juga minyak. Iya Bu, minyak serai sama minyak jahe. Oke, kenapa dipilih minyak jahe dan minyak serai sebagai zat aktif di sini? Kenapa teman-teman milih minyak jahe dan minyak serai di situ? Saya izin menjawab, Bu. Ya boleh, silakan, Mbak. Minyak jahe karena minyak jahe itu kan mengandung gingerol. Nah, sedangkan gingerol itu memiliki efek sebagai antiinflamasi dan dapat ya sebagai efek antiinflamasi. Kemudian kenapa dipilih minyak serai? Minyak serai itu mengandung citronellol, graniol.
Nah, itu minyak serai itu dapat itu mengurangi kram otot kesleo sama sakit punggung, Bu. Baik. Tadi dikatakan bahwa linimentum sebagai obat gosok. Apakah linimentum itu sediaan linimentum itu harus bisa memberikan sensasi yang panas atau tidak harus? Ada kalau yang jahe kan tadi kalau di latar belakang dia bisa memberikan sensasi panas gitu ya ketika digunakan atau ketika digosok. Nah itu apakah linimentum, sedia linimentum itu harus bisa memberikan efek yang panas ketika digunakan atau tidak? Iya, Bu. Iya, Mas. Berarti kalau misalkan digunakan untuk antiinflamasi juga harus tadi kan katanya di latar belakang bahwa atau di tinjauan teorinya linimentum itu bisa digunakan untuk antiinflamasi juga ya, inflamasi, terus keratolitikum kalau nggak salah. Berarti selain sebagai ini yang pasti analgetik ya, sebagai ini apakah bisa harus memberikan rasa panas atau tidak? Kemudian saya minta tolong untuk dicarikan artikel yang lain yang kaitannya dengan linimentum yang tidak harus memberikan rasa panas. Ya, tolong dicarikan artikelnya. Kemudian di sini itu tujuannya adalah untuk menggantikan peran metil salisilat ya, Mbak Mas. Iya, Bu. Yaitu ya digantikan dengan minyak jahe dan minyak serai. Evaluasinya ketika membuat sediaan linimentum itu ada organoleptik, kemudian pH, homogenitas, volume terpindahkan, viskositas selalu dan stabilitas ya. Kemudian apa saja? Hedonik ya, memberikan rasa nyaman, kenyamanan. Oke. Berarti hampir sama pengujiannya dengan sediaan-sediaan semi solid yang lainnya ya untuk jenis evaluasi sediaannya. Kemudian untuk metode pembuatan linimentum itu ada berapa jenis, Mbak Mas? Nanti ada berapa jenis pembuatan linimentum? Caranya atau metodenya? Ada 4, Bu. Ada 4 apa aja? Yang pertama itu ada pencampuran, kemudian seperti pembuatan salep, kemudian ada peleburan, kemudian penyabunan sama emulsi, Bu. Yang ini untuk formula ini yang mana, Mbak? Dari Rezeki. Emulsi, Bu. Emulsi? Kenapa bisa menyimpulkan itu? Ini cara pembuatannya nggak ada ya, Mbak? Mencampurkannya? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Harus ditambahkan juga di situ. Kenapa, Mbak? Menyimpulkan ini pembuatannya emulsi. Atau nggak gini deh, ini prosedur pembuatannya gimana sih urut-urutannya? Nanti dicari ya urutan prosedur pembuatannya gimana, kemudian metodenya pembuatan metode yang mana, kemudian nanti tolong dicari cara mendapatkan minyaknya bagaimana. Ini nggak ada cara mendapatkan minyaknya kan? Caranya bagaimana? Cara mendapatkan minyak jahe dan minyak serainya dengan metode apa? Apakah maserasi, destilasi, atau metode yang lainnya? Ya, terima kasih untuk kelompok linimen. Kita lanjutkan ke kelompok suspensi. Kayaknya kelompok sirup minggu pertemuan selanjutnya aja ya, sudah jam segini. Cuma ada hal yang ingin saya sampaikan. Sudah terlihat ya di edunya, sudah terlihat ya. Yang terlihat di edu FTSOA bukan? Yang terlihat di layar teman-teman, edunya edu FTSOA apa FTS steril? OA, Bu. Baik. Saya ingin konfirmasi sebenarnya sebelum saya menilai. Mbak Wiji Suciati ya, betul? Yang mengupload tugasnya kelompok ini,
kelompok suspensi? Iya, Bu. Ya, kenapa telat, Mbak? 18 jam 44 menit. Kemarin yang satunya saya kira itu Zainal yang mengirimkan yang laporannya. Zainal? Iya, kan ada PPT sama makalahnya. Terus? Zainal belum upload? Iya, ternyata belum upload yang makalahnya, dikira sama saya semua. Berarti Zainal hanya upload PPT-nya? Saya upload PPT-nya pertama. Upload PPT-nya kapan? Intinya belum telat, Bu. Tapi setelah upload Word-nya telat? Iya, yang makalahnya. Nggak tahu saya, Bu. Tak kira Zainal udah mengirimkan, ternyata belum. Miskom, Bu, ternyata. Oke, nanti saya cek penguploadannya, jamnya, harinya yang makalah sama yang PPT. Coba saya cek. Astagfirullah, nggak mau. Suspensi di sini membuat ekstrak etanol daun kelor. Kenapa memilih daun kelor? Ini sebagai apa? Daun kelornya? Khasiatnya sebagai apa? Yang digunakan, yang diformulasikan di sini? Zat aktif, Bu. Imunomodulator, Bu. Oh, imunomodulator. Ya, kenapa memilih daun kelor sebagai imunomodulator yang diformulasikan ke dalam sediaan suspensi? Karena jarang ditemui obat sebagai imunomodulator dari daun kelor, Bu. Oke, yang sudah ada apa? Yang sudah ditemui? Temulawak itu kebanyakan. Daun kelor bukannya biasanya kebanyakan dalam bentuk sediaan kapsul ya? Iya. Kemudian di sini menggunakan PG. PG itu apa ya? Propilen glikol, Bu. Oh, propilen glikol. Besok di ini ya, dikasih keterangan ya di sini ya, propilen glikol. Oke, apa permasalahan yang sering dijumpai ketika membuat sediaan suspensi menggunakan bahan alam? Apa masalah yang sering dijumpai pembuatan suspensi menggunakan bahan alam? Biasanya dengan pembawanya zat aktif ekstraknya itu tidak bisa melarut dengan baik, jadi bisa menggumpal. Oke. Pengatasannya bagaimana kalau hal itu terjadi? Diberi suspending agent, Bu. Suspending agent-nya CMCNA. Ya. Kelarutan dari ekstrak etanol daun kelor gimana? Karena di bagian di bagian preformulasi ini dikosongin. Di bagian ini. Kekentalan, kelarutan, sama higroskopisitasnya. Ini harusnya ada antioksidan ini. Gimana? Ini bisa sebagai antioksidan ini. OH-nya bagus. Kelarutannya gimana? Ini yang sebagai zat aktif imunomodulatornya yang astragalin ya? Nggih, Bu.
Oke, untuk astragalinnya sendiri kelarutannya bagaimana sifat kelarutannya? Kemudian dari molekulnya bagaimana sifat fisika kimianya? Ini belum ada di sini ya. Nanti astragalinnya ya yang sebagai apa namanya imunomodulator. Cara pembuatan suspensi ada berapa metode? Ada dua, Bu. Ada dua, apa saja? Dispersi sama presipitasi. Oke, yang dipilih oleh kelompok ini yang metode apa untuk membuat formula ini? Dispersi betul. Apa? Dispersi. Oke, besok tolong dijelaskan ya. Ini sudah ada penjelasan tentang prosedur pembuatannya, belum kan? Belum ada. Nah, nanti tolong tolong disertakan untuk prosedur pembuatannya. Evaluasi sediaannya sama ya dengan evaluasi sediaan suspensi pada umumnya. Oke, karena sudah jam 10.50, kalian ada kuliah lagi dengan Pak Hulu kan? Ya. Nanti silakan dijawab pertemuan selanjutnya besok, kemudian nanti kita lanjutkan hari Senin. Kalau misalkan hari Senin nggak selesai ya nanti saya minta untuk tambah jam supaya semua presentasi. Karena kan kemarin hari kemarin kan tidak full 100 menit ya. Nah nanti kalau misalkan hari Senin tidak selesai, ya nanti saya minta tambah jam kepada koornya supaya bisa menyelesaikan semuanya. Baik, terima kasih semuanya. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut lagi. Kemudian dicari jawaban yang benar bagaimana. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end meeting.